Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat detektif yang saya muliakan, yang saya rindukan selalu. Jangan lupa subscribe terus, dukung channel saya dengan like, komen, subscribe dan tombol loncengnya pencet. Yuk, sahabat detektif, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk menganalisa, meneliti, mengintip daripada suatu komal yang saya sudah rekod, sehingga kita tahu membedah suatu temuan-temuan yang ada di sana. Mari ikuti saya, Fadl. Syekh Hasyim Asy'ari tanpa 2 sanad atau tanpa 3 sanad, di mana salah satu dari 3 sanad itu ada orang yang ada sezaman dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi orang yang menyatakan tidak disyaratkan dan tidak wajib orang tidak kitab sezaman itu mardudun fil aql. Itu tidak diterima akal, tidak bisa tasawur. Jadi kewajiban kitab sejaman itu makulah, nggak bisa ditolak dengan logika apapun. Walaupun tidak tertulis, ya, tetapi akal bisa menemukan bahwa tidak mungkin bisa kita mengetahui orang yang ada di abad keempat, ya, tanpa ada riwayat. Sehingga kalau itu diberlakukan, maka semua nasab keluarga Nabi Muhammad SAW sampai hari ini bisa diakui semua. Anda bisa jadi keluarga Nabi loh. Nabi Adam, Ustaz. Enggak bicara Nabi Adam. Nabi Adam itu kita juga nggak bisa buktikan kitab sejaman kalau kita anak cucunya Nabi Adam. Tetapi yang dimaksud Bani Adam adalah manusia. Gitu loh. Yang dimaksud Bani Adam itu adalah firman Allah bahwa Nabi Adam itu turun ke dunia dan melahirkan anak cucunya yang sampai hari ini yang disebut Bani Adam. Tetapi kalau kita menisbatkan nasab kita kepada Nabi Adam, itu inqita'u riwayat, nggak akan ketemu riwayatnya. Gitu loh. Kenapa nggak ketemu riwayatnya? Siapa yang tahu sampai hari ini hatta Nabi Muhammad pernah mengatakan nasab di atas Nabi Ismail tidak bisa dijadikan kekuatan dalam mengisbat nasab, gitu loh. Tetapi walaupun demikian banyak ulama ahli nasabah lain yang memberikan informasi dari Simai, gitu loh. Gitu. Nah, kalau Anda membutuhkan makna daripada dalil kewajiban kitab sejaman, ulama juga memberikan penjelasan. Yang dimaksud kitab sejaman itu adalah syuhrah wal istifadahnya min fi jami'il ajyal. Jadi orang itu harus terkenal kesaidannya, kehabibannya sebagai juriat Rasulullah SAW, maupun dipanggil Habib kek, mau dipanggil Sayyid, mau dipanggil Raden, mau dipanggil Teku, mau dipanggil apapun, orang syuhrah, orang sudah terkenal riwayatnya dalam setiap generasinya. Nah, kalau kita lihat dari turukul ilmi nasab Ba'alawi dari semua metodologi penetapan nasab tertolak. Jangankan dari kitab sejaman, dari metodologi ini kita nggak usah pakai dari kitab sejaman. Dari turuk fi ilmin ansab, dari metodologi penetapan nasab, itu bila mana metodologinya ada 4, maka tertolak Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dari 4 metode itu. Salah satunya dari 1 batal, dari kedua batal, dari ketiga pun batal, dari keempat batal, gitu. Pertama, ya, batal nasab mereka. Mereka tidak punya catatan nasab. Coba tunjukkan apa kitab nasab Bani Ba'alawi yang memang tertulis nasabnya sejak abad ke-7. Misalkan Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu kitab nasab pertama sekali dari klan Ba'alawi yang dituliskan di tahun 1300 sekian Masehi, Hijri. 1300 sekian Hijri. Terus diupdate di tahun kemudian oleh
dengan nama kitab Al-Khidmatul Asirah. Terus diupdate lagi dalam Asy-Syajaratul Kubra mereka. Semua itu di atas tahun 1300 sekian Hijri. Nah, pertanyaannya, tolong tunjukkan kitab yang sepadan dengan Syamsul Zahirah, ya, yang ada di atas abad 8. Itu tidak ada yang punya. Gitu loh. Makanya kalau kamu buka kitab Syamsul Zahirah, tidak ada satupun sumber kitab nasab mereka di dalam kitab-kitab nasab. Nggak ada. Mereka memberikan sumber semua berputar-putar dari kitab nasab yang ada di kalangan mereka sendiri di abad 9 ke atas. Gitu loh. Baik Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya mau tanya lagi ya, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Dari klan Ba'alawi, kan dari panjenengan itu, mereka itu tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan kitab-kitab sezaman, ya. Ya. Sebenarnya yang menjadi patokan mereka itu kitab apa Ustadz? Kemudian kitab itu ditulis dari abad keberapa? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Mereka tidak mempunyai data kitab nasab, tetapi mereka mempunyai data informasi dari kakek moyang mereka. Ya. Nah, data Simai bila mana dihadapkan dengan kitab, ya, yang berdasarkan kitab itu berdasar ke Simai juga. Artinya tertolak dalil Simai yang bersifat ahad, kecuali dalil Simai yang bersifat syuhrah, masyhur, mutawatir. Nah, kalau Simai yang bersifat mutawatir, maka Simai itu pasti menjadi sebuah catatan kitab, gitu loh. Ya. Jadi kitab nasab Ba'alawi baru ada munculnya di tahun 1300 sekian Hijri. Dengan catatan nasab keluarga kami saja lebih tua catatan keluarga kami dari keluarga Sadah Al-Qushasi. Ya, catatan keluarga kami itu tertulis ya dalam 3 periode. Periode yang saya ingat itu periode terakhir yang sampai hari ini itu tahun 1200 sekian Hijri. Artinya lebih tua daripada munculnya kitab nasab mereka. Sementara kitab nasab atau risalah catatan nasab riwayat Syafahiyah namanya, riwayat Syafahiyah itu sudah tercatat di tahun 1200 Hijri. Gitu loh. Ya. Kami punya data kitab Syafahiyah, kitab sekunder dan kitab primer. Alhamdulillah semua jalur-jalur kitab itu tidak terjadi kemuskilan. Di detik-detik akhir di dalam kitab catatan primer itu ada nama anaknya Imam Zaid, cucunya Imam Zaid yang bernama Al-Hasan. Nah, Al-Hasan ini tidak terkenal orang yang alamah, orang yang alim, ya. Tapi pada abad keempat, ya, abad keempat, kelima, itu nama beliau dituliskan di dalam kitab Al-Majdi, ya. Di dalam kitab Al-Majdi, Al-Hasan bin Muhammad, Al-Hasan bin Muhammad bin Zaid, ya, itu dituliskan di dalam kitab abad keempat, ya, gitu. Abad keempat kelima, ya, nama kitab Al-Majdi, ya, Al-Umari. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap nasab itu mesti ada verifikasi, apalagi 12 generasi setelah Nabi, karena itu primer. 12 generasi setelah Nabi, kenapa dianggap primer? Karena zamannya sangat dekat dengan Rasulullah, gitu loh. Sebagaimana hadis itu ketika kita dapat dari riwayat Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah itu 7, ya, an'annya itu 7 orang, 7 sanad lah, ya, gitu, atau 6. Makanya nanti akan diverifikasi. Kalau dia terjadi 4 sanad berarti inqita, hadisnya munqati, gitu loh, ya kan? Nah, itu rijalul hadis. Nah, hadis juga ada riwayat begini, ada secara sanad itu dia dhaif atau munkar secara rijalul isnad, tetapi secara matan dia sahih,
Jadi ada nanti al ilmu dirayah dan ilmu riwayat. Begitu juga ilmu nasab. Ada ilmu nasab, ilmu dirayah, fin nasab. Ada juga ilmu riwayah, fin nasab. Begitu loh. Luar biasa Baik, syukron pemaparan Ustaz. dari Syukron. Terima kasih Ustaz host. Terima kasih Ustaz host. Nah, jadi begitulah saudara-saudaraku, ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa namanya edukasi tentang nasab dari Tengku Muda Said Qori telah memaparkan metode tentang nasab, tentang turuk nasab. Jadi untuk metode-metode untuk penetapan nasab seseorang, apalagi menetapkan nasab seseorang tersebut yang mengaku darahnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi demikianlah saudara-saudaraku, sahabat detektif yang saya muliakan. Terus ikuti channel saya dan jangan lupa di follow, like, share, dan subscribe channel saya dan tekan tanda loncengnya. Oke, sahabat-sahabat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.